Politisi senior Amin Rais ikut dipolisikan buntut menyebarkan narasi dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Amin Rais dilaporkan oleh pendukung Jokowi yang tergabung dalam Komite Rakyat Nasional Kota Depok. Ketua Majelis Syuro Partai Umat itu dijerat pasal dugaan tindak pidana penghasutan atau penyebaran berita bohong. Makin seru, Amin Rais ikut dipolisikan buntut pembuat gaduh tudingan ijazah palsu Pak Jokowi, dan tentu saja masih ada banyak beberapa pelanggaran yang akan dipidanakan. Politisi senior Amin Rais ikut dipolisikan buntut menyebarkan narasi dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Amin Rais dilaporkan oleh pendukung Jokowi yang tergabung dalam Komite Rakyat Nasional Kota Depok. Ketua Majelis Syuro Partai Umat itu dijerat pasal dugaan tindak pidana penghasutan atau penyebaran berita bohong. Ketua Komite Rakyat Nasional Kota Depok Karim Rahayaan mengonfirmasi pelaporan itu pada Senin 28 April. Karim mengatakan pihaknya juga melaporkan sejumlah nama selain Amin Rais. Salah satu yang ikut dilaporkan adalah pakar telematika Roy Suryo. Karim mengatakan sejumlah pelapor diduga melanggar pasal 160 dan 161 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di tempat umum. Menurut Karim, nama-nama yang dilaporkan itu sudah jelas tidak menaati peraturan hukum yang berlaku. Atas hal itu, Karim meminta Polres Kota Mas Jokowi, pikiran Anda saya duga keras adalah bagaimana membuat Presiden Prabowo gagal supaya si anak haram konstitusi bisa nongol jadi presidenan. Itu impian yang nggak masuk akal. Ya. Kontra Pak Jokowi tidak bakal terus-terusan mendukungnya karena besar kemungkinan Pak Jokowi akan terus nyungsep. Dan proses penyungsepan itu akan berproses lebih cepat pasal 15 dan 16 April tahun ini, insya Allah. Contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu, yang bilang bahwa contohnya nih, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya, Bang. Bahwa Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB, dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Tapi kok bisa gitu ya misalnya seorang Bambang Wijoyanto gitu mewawancarai orang itu, kemudian bicara seperti itu tuh gimana gitu. Ya itu. Refli Harun juga ikut-ikutan mewawancarai misalnya kan, untuk hal-hal yang begitu. Menurut saya kan Refli ini anak muda yang harusnya ya, menurut saya nih, karena saya kenal baik dengan beliau, menurut saya ini anak sebenarnya dibutuhkan oleh negara ini gitu, untuk membangun negara ini dengan kecerdasannya. Dia kan profesor, Bang, masih muda. Katanya belum profesor. Saya nggak tahu, kan suka disebut profesor. Dananya belum. Oh belum ya, Bang ya? Saya kira sorry. Entah ini. Saya kira untuk seorang Refli gitu ya. Iya kakak, sorry ya. Kira Indonesia butuh beliau lah gitu ya. Dia untuk bisa ikut membangun bangsa ini ke depan. Jangan justru terbawa-bawa dengan orang-orang yang seperti ini. Saya sih sangat menyayangkan gitu. Karena saya tahu lah Refli, Dit Samsudin cerdas gitu. 945 versi asli seolah kita ini lagi hidup di era Soekarno. Suruh presiden tunduk pada tuntutan sekelompok purnawirawan. Padahal sistem presidensial kita tidak mengenal demokrasi jalan pintas. Dan yang lebih ironis, beliau pernah di puncak kekuasaan. Pernah jadi ketua MPR. Tapi makin tua, makin ngawur. Bukannya jadi panutan, malah jadi pemecah belah. Saya ulang, Gibran dipilih rakyat. Gibran sah. Gibran bukan wapres titipan. Gibran adalah hasil demokrasi. Yang tidak demokratis adalah orang yang tidak bisa menerima hasil pemilu. Yang tidak demokratis adalah orang yang tiap hari menyebar narasi kebencian. Kalau Amin Rais merasa negarawan sejati, buktikan dengan cara negarawan, bukan dengan memfitnah. Kritik itu perlu, tapi kritik yang membangun. Bukan serangan personal. Bukan narasi konyol yang menyebut Jokowi sebagai presiden bayangan. Coba kita lihat lebih jauh, apa yang sebenarnya sedang dimainkan oleh Amin Rais. Dia ingin tekanan politik terhadap Prabowo, dia ingin membuat Gibran goyah. Dan ujungnya, dia ingin memunculkan putrinya sendiri, Tasniem Rais,
sebagai alternatif. Ini bukan soal moral. Ini bukan soal demokrasi. Ini soal politik dinasti dalam selimut munafik. Amin Rais menuduh Jokowi melakukan politik dinasti, padahal dia sedang jualan dinastinya sendiri. Tasniem disebut lebih hebat dari Gibran? Maaf, siapa yang menilai? Bapaknya sendiri. Ini bukan penilaian objektif. Ini penilaian subjektif yang dibungkus dengan narasi reformasi yang sudah basi. Amin Rais ini bukan reformis. Dia oportunis. Reformasi digunakan hanya sebagai label ketika berkuasa. Tapi setelah tidak lagi di panggung, reformasi dijadikan alat untuk menebar kekacauan. Prabowo itu presiden. Bukan boneka. Bukan anak bawang. Dia paham konstitusi. Paham struktur kekuasaan. Maka saat Wiranto menyampaikan bahwa tuntutan para purnawirawan berada di luar wewenang presiden, itu benar. Negara ini punya aturan. Bukan tempat ego mantan jenderal atau mantan ketua MPR main tekan-tekanan. Kalau semua bisa ditekan, lalu untuk apa ada undang-undang dasar? Untuk apa ada mahkamah konstitusi? Untuk apa ada pemilu? Justru Prabowo dan Gibran sedang menunjukkan bahwa mereka bukan boneka. Mereka memimpin dengan kepala dingin, bukan dengan dendam. Mbah Amin, kalau masih merasa negarawan, berhentilah menebar fitnah. Berhentilah meracuni publik dengan retorika keliru. Karena yang Anda lakukan bukan lagi kritik, tapi sabotase moral terhadap bangsa sendiri. Masyarakat sekarang tidak bodoh. Mereka tahu siapa yang membangun dan siapa yang cuma berisik. Gibran itu tidak sempurna, tapi Gibran sedang bekerja. Sementara Amin Rais hanya sedang menganggur sambil ngoceh. Jadi mari kita tepuk tangan untuk sang reformis tua yang tersesat dalam kebencian. Amin Rais tidak sedang menyelamatkan bangsa. Dia hanya sedang menyelamatkan warisan politiknya sendiri. Dan sayangnya, itu gagal total. Baik, kita lanjut. Kita buka lagi lembaran sejarah politik Amin Rais, si juru moral yang paling rajin membongkar aib orang lain, tapi lupa ngaca. Pertama, mari kita bedah satu kontradiksi besar, soal politik dinasti. Dulu dia paling keras menyindir Jokowi dan Gibran soal dinasti politik. Katanya, demokrasi bisa mati kalau kekuasaan diwariskan. Katanya ini penghinaan terhadap semangat reformasi. Tapi coba lihat sekarang. Dia promosikan anaknya sendiri, Tasniem Rais, ke publik dengan bangga. Di hadapan Presiden Prabowo, dia perkenalkan Tasniem bak calon wapres. Dengan kalimat manis dan pencitraan akademik, seolah sedang jual produk unggulan. Pertanyaannya, bedanya di mana? Kalau Gibran dibilang dinasti, kenapa Tasniem tidak? Kalau Gibran dipilih rakyat lewat pemilu sah, kenapa Tasniem yang belum pernah diuji di pemilu malah didorong langsung ke kursi elit? Inilah puncak kemunafikan politik. Berteriak soal moral, tapi diam-diam menyiapkan jalur belakang demi ambisi keluarga sendiri. Kita jangan lupa juga Amin Rais dulu termasuk yang ikut mendukung Jokowi secara tidak langsung ketika Prabowo dianggap ancaman. Tapi ketika Jokowi menang dan tak beri tempat untuk si bapak reformasi, narasi pun dibalik. Jokowi disebut pembohong, disebut peliharaan oligarki, disebut penyelundup anak ke kursi wapres. Padahal kekecewaan Amin Rais itu bukan karena Jokowi buruk, tapi karena Jokowi tidak tunduk. Itulah masalahnya. Amin Rais ingin semua tunduk. Tunduk pada tafsir politiknya. Tunduk pada agenda lamanya. Tunduk pada ambisi personalnya. Ketika Jokowi dan Prabowo justru bersatu, itulah momen paling menyakitkan bagi Amin Rais. Karena skenario lama, politik pecah belah, politik adu domba, politik trauma reformasi, semuanya gagal. Ketika Amin Rais menyerang pidato Wiranto soal purnawirawan, itu bukan soal substansi, itu soal emosi. Dia tidak sedang peduli apakah 8 tuntutan itu konstitusional atau tidak. Dia tidak peduli apakah presiden punya otoritas atau tidak. Yang dia pedulikan hanya satu, bagaimana caranya menjatuhkan legitimasi Prabowo dan Gibran. Coba perhatikan isi tuntutan Forum Purnawirawan yang Amin Rais bela itu. Ada tuntutan konyol seperti mencabut seluruh amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Artinya apa? Ingin kembali ke masa presiden bisa berkuasa seumur hidup. Ingin kembali ke zaman otoritarian. Dan ini yang dibela Amin Rais. Ini tokoh reformasi atau reformis gadungan. Dan mari kita ulang sekali lagi dengan tegas. Presiden Prabowo tidak bisa ditekan, Wakil Presiden Gibran tidak bisa digulingkan seenaknya. Konstitusi jelas. Presiden dan Wapres hanya bisa diberhentikan jika terbukti melanggar hukum berat.
Prosesnya lewat DPR, Mahkamah Konstitusi, bukan lewat mimbar orasi Purnawirawan. Jadi kalau Amin Rais ingin mengganti Gibran tanpa dasar hukum, itu namanya makar politik. Bukan reformasi, bukan aspirasi, tapi ambisi. Mbah Amin, bila masih merasa sebagai intelektual, seharusnya mengajak berdialog dengan fakta, bukan provokasi. Kalau masih merasa guru besar, tunjukkan kebesaran hati, bukan kebesaran ego. Jangan jadikan YouTube dan forum politik sebagai panggung dendam pribadi. Karena bangsa ini butuh tokoh pemersatu, bukan provokator senior yang kerjanya hanya mengompori. Gibran adalah wapres yang sah. Prabowo adalah presiden yang sah. Rakyat sudah bicara. Dan suara rakyat bukan milik Amin Rais. Kalau masih tidak puas, silakan ikut pemilu lagi. Ajak tasniem. Tapi berhentilah merusak akal sehat publik dengan narasi seolah-olah negara ini dalam darurat konstitusi hanya karena anak sendiri tidak naik panggung. Baik, kita lanjut lebih dalam dan lebih tajam. Kalau tadi kita bicara soal kontradiksi politik Amin Rais hari ini, sekarang kita bongkar sejarahnya. Kita buka lembaran-lembaran lama agar publik sadar, ini bukan tokoh perubahan, ini tokoh kebingungan. Mari kita mulai dari tahun 1998. Amin Rais memang punya peran besar di awal reformasi. Tapi jangan lupa, peran itu tidak lahir karena keberanian tunggal. Itu lahir karena tekanan massa dan momentum. Amin naik ke panggung bukan karena dia paling jernih, tapi karena dia paling cepat naik mikrofon. Setelah Soeharto tumbang, dia pun mendirikan PAN, Partai Amanat Nasional. Nama bagus, idealnya pancarkan nilai. Tapi apa yang terjadi? PAN berubah jadi partai warisan. Jabatan diturunkan ke anak, kader potensial disingkirkan. Demokrasi di mulut tapi otoriter di struktur. Lihat kisah perpecahan PAN, Hatta Rajasa ditendang halus. Zulkifli Hasan pun sempat dibuat was-was, karena di balik layar, Amin ingin semua tetap dalam genggaman. Amin Rais ingin jadi dewa reformasi sekaligus raja partai. Itulah akar perpecahan. Itulah alasan kenapa akhirnya ia dirikan Partai Umat, partai berbaju agama, berisi frustrasi politik. Partai Umat dibentuk sebagai penjernih politik Islam. Tapi isi narasinya apa? Anti Jokowi, anti Gibran, anti Prabowo, anti semua yang tidak sesuai tafsir Amin Rais. Partai Umat bukan alat perjuangan, tapi alat pelampiasan. Dan itulah sebabnya gagal total di pemilu 2024. Tidak tembus ambang parlemen, tidak lolos ke Senayan, tidak dipercaya rakyat. Jadi ketika gagal lewat jalur demokrasi, apa yang dilakukan? Kembali naik mimbar. Kembali main narasi. Kembali main tekanan. Amin Rais memang tidak tahu caranya kalah dengan elegan. Sekarang kita masuk ke Gibran. Kenapa Gibran yang diserang? Kenapa bukan tokoh lain? Kenapa bukan menteri yang lebih kontroversial? Karena Gibran adalah simbol baru kekuatan politik milenial. Karena Gibran adalah bukti bahwa politik Indonesia sudah berpindah generasi. Amin Rais tidak menyerang Gibran karena kebencian. Dia menyerang karena takut. Takut kehilangan pengaruh. Takut dilupakan sejarah. Takut generasi baru tidak butuh tafsir politik lamanya. Dan lebih jauh karena Gibran adalah sosok yang tidak tunduk. Gibran tidak banyak bicara, tapi diamnya bikin panas. Karena semua tahu diamnya Gibran isinya kerja. Gibran tidak naik karena jalur belakang, tapi lewat pemilu. Dipilih lebih dari 58% rakyat. Dan rakyat tidak buta. Mereka lihat siapa yang bekerja. Siapa yang cuma bicara. Amin Rais menyebut Gibran wapres haram. Kalimat ini jelas bukan kritik. Ini kebencian, ini penghinaan. Padahal ia tahu tidak ada satupun aturan hukum yang dilanggar Gibran. Putusan MK yang dipermasalahkan pun bukan produk Gibran. Gibran maju sesuai syarat, daftar sesuai prosedur, menang lewat suara rakyat. Lalu di mana haramnya? Atau mungkin yang haram itu sebenarnya menyeret agama untuk membenci, menggiring opini dengan hoaks, menjadi tua tanpa bisa dewasa dalam demokrasi. Maka satu hal yang harus jelas, Amin Rais tidak sedang memperjuangkan reformasi. Ia sedang memperjuangkan nostalgia.